Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar anak perempuan yang sedang menyapu. Nah, apakah kalian pernah menyapu di rumah? Pernah ya? Ayo mengamati. Santi menyapu kelas. Santi menyapu dari belakang ke depan. Lantai yang di bawah meja Santi sapu. Santi menyapu tidak tergesa-gesa agar debu tidak berterbangan. Perhatikan teman kalian yang menyapu. Perhatikan gerakan kepalanya. Perhatikan gerakan tangannya. Perhatikan gerakan kakinya. Nah, tahukah kalian, menyapu bisa dibuat tarian? Apakah kalian bisa membuat gerakan tari menyapu? Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yang sedang menyapu. Nah, perhatikan gerakan kepala saat menyapu. Gerakan kepala saat menyapu adalah digerakkan ke kanan dan ke kiri, yaitu sesuai dengan gerakan ayunan tangan. Kemudian, untuk gerakan tangannya adalah maju dan mundur, atau dari belakang ke depan. Dan untuk gerakan kakinya adalah menyilang. Nah, jadi seperti kita saat bergeser atau berjalan menyamping itu dengan cara menyilangkan kaki. Nah, berdasarkan pengamatan yang tadi, kemudian ayo berlatih. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Doni sedang menirukan gerakan orang sedang titik-titik, yaitu menyapu. Kita isi menyapu. Kepala Doni bergerak ke kanan dan ke titik-titik, yaitu ke kiri. Kita isi kiri. Kepalanya bergerak sesuai titik-titik lengan. Nah, kepalanya itu bergerak sesuai dengan ayunan lengan. Kita isi ayunan. Kemudian lengannya bergerak maju dan titik-titik mundur. Ya, kita isi mundur. Atau kalau menyapu itu lengannya dari arah depan dan belakang. Kemudian gerakan kaki titik-titik ke belakang. Nah, ketika menyapu gerakan kakinya itu menyilang ke belakang. Nah, kemudian ayo mengamati lagi. Perhatikan bangun-bangun datar di bawah ini. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk bangun datar. Kemudian tentukan yang pertama bangun datar yang memiliki banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3 adalah. Nah, ingat jika bangun datar yang memiliki sisi 3, banyak sudut 3, dan titik sudut 3 adalah bangun datar bentuk segitiga. Nah, dari gambar di samping ini yang merupakan bangun datar bentuk segitiga adalah gambar A, D, E, dan F. Kemudian, tentukan bangun datar yang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4 adalah. Nah, jika sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 4, itu adalah bangun datar bentuk segi 4. Nah, dari gambar di samping ini yang merupakan bangun datar bentuk segi 4 adalah yang poin B, ini adalah trapesium, kemudian poin C, persegi,
Kemudian poin G, ini adalah gambar jajar genjang dan poin H. Ya, ingat ya anak-anak. Kalau sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 3 itu adalah bangun datar bentuk segitiga. Dan apabila sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 4 itu adalah bangun datar bentuk segi 4. Kemudian, kelompokkan bangun datar di bawah ini sesuai banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, jadi di bawah ini ada berbagai bentuk bangun datar, kemudian kita diminta untuk mengelompokkan bangun datar tersebut ke dalam bangun datar yang terbentuk segitiga dan bangun datar yang terbentuk segi 4. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar persegi. Nah, gambar persegi ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 4. Jadi persegi ini adalah masuk dalam bangun datar yang berbentuk segi 4. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar segitiga sembarang ya. Dari namanya sendiri kita sudah tahu bahwa ini adalah segitiga. Nah, kita buktikan bahwa bentuk segitiga sembarang ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian gambar yang kedua ini bentuk ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3 ya. Jadi gambar yang kedua ini masuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang ketiga juga sama ya, memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3. Jadi gambar tersebut masuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang keempat, nah ini gambarnya memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang berjumlah 4 ya. Jadi bangun datar tersebut masuk bangun datar yang berbentuk segi 4 ya. Ini adalah gambar trapesium. Kemudian gambar yang kelima, ini adalah gambar segitiga siku-siku ya. Dari namanya sendiri kita sudah tahu ya, ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3. Jadi gambar ini masuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang kelima ini adalah gambar belah ketupat. Nah, belah ketupat memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang berjumlah 4. Jadi belah ketupat masuk dalam bangun datar yang berbentuk segi 4. Kemudian gambar yang ke-7 ini adalah segitiga sembarang ya. Ini memiliki sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3. Jadi bangun datar tersebut masuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Nah, gambar yang terakhir ini adalah gambar layang-layang. Ya, gambar layang-layang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang berjumlah 4 ya, 4. Jadi layang-layang ini masuk dalam bangun datar yang berbentuk segi 4. Nah, alhamdulillah demikian penjelasan dari Ustazah. Bagaimana anak-anak? Apakah sangat mudah? Mudah ya. Ya, silakan anak-anak berlatih secara mandiri di rumah atau bisa melakukan pengamatan di rumah. Baik, Ustazah akhiri, semoga bermanfaat dan Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.